Di beberapa waktu yang lalu ada kabar yang mengejutkan dari negara tetangga kita. Jadi ada sebuah insiden yang terjadi di pesawat TUDM Malaysia. Nah, pesawat TUDM Malaysia ini mengalami masalah dan kemudian tergelincir. Nah, usut punya usut, tergelincirnya pesawat TUDM ini dikarenakan ban depan dari pesawat tersebut itu mengalami pecah. Karena insiden ini, Bandar Udara Kuching ini dilakukan penutupan sementara. Jadi akan dilakukan investigasi dan juga pemindahan pesawat tersebut. Baru kemudian Bandara Udara Kuching ini bisa melanjutkan pengoperasiannya. Nah, syukurnya teman-teman, untuk insiden ini tidak ada korban jiwa. Dan semua awak dari pesawat tersebut itu tidak ada yang terluka. Kok bisa ya teman-teman ya, pesawat militer dari TUDM ini mengalami insiden tersebut? Penasaran seperti apa videonya? Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Oke, check it out. Sebuah pesawat pengangkut jenis CN235 milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM tergelincir di landasan di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA pagi 23 Jun. Kejadian itu menyebabkan landasan utama lapangan terbang berkenaan ditutup sementara. Malaysia Airport Holding Berhad kemalangan pesawat TUDM di KIA babit masalah gia pendaratan. TUDM ketika mengesahkan perkara itu berkata kejadian berlaku pada jam 11.15 pagi tadi membabitkan pesawat daripada nombor 1 Skuadron Pangkalan Udara Kuching. Semua anak kapal serta penumpang selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Okey. Ini cerita semalam, actually saya dah cover dah semalam, tapi saya terpaksa delete video tu lah untuk menjaga sensitivity apa semua, saya terpaksa remove. Saya tak apalah, saya cerita balik lah. So ni kapal milik TUDM Malaysia lah di Kuching, pesawat jenis CN235. Dia punya landing gear, dia bukan landing gear, dia punya nose gear ni dekat depan ya. Nose gear ni tercabut lepas landing. Okey, berlaku dalam pukul 11 suku pagi semalam lah. Berlaku 11 suku. Semua yang dalam pesawat tu termasuk pilot, anak-anak kapal apa semuanya selamat lah. Okey, semua dapat dikeluarkan dengan selamat. Lepas tu pihak MAB terus nak buat operasi nak mengalihkan kapal terbang ni lah. Nak alihkan kapal terbang ni bukan senang ya. Kena panggil crane lah apa semua. So benda ni proses dia tadi berlaku 11 suku. So pesawat ni dialihkan dalam pukul 1:02 macam tu. Betul dia orang kena buat runway inspection lah, sebab dah macam tu takut rosak lah runway kan. Kalau rosak runway pun tak boleh digunakan lah untuk landing take off dan landing ni. Jadi lepas dah check apa semua tu, semua dah okey, dan dalam pukul 3 macam tu lah, 2:45 3 macam tu, airport Kuching dibuka semula. So semalam banyak kapal divert. Okey, tak boleh nak mendarat ya. Saya daripada Bintulu Kuching, daripada KL semualah, tak boleh nak mendarat di Kuching, terpaksa divert ke airport lain. Dan even departure take off daripada Kuching pun tak ada, dalam tempoh tu lebih kurang 3 jam tu tak ada. Jadi memang semalam berlaku banyak kacau bilau lah, delay lah. Bukan kata semua airline yang terlibat, yang masuk ke Kuching, yang nak keluar daripada Kuching semua tak boleh. So memang delay lah semalam, delay teruk jugalah. Tapi itulah nak buat macam mana. Malapetaka macam ni bukanlah kita nak minta dia nak jadi kan. So bila dia nak jadi, itulah dia punya consequences dia punya kesan dia. So itulah actually yang berlaku semalam. Okay. Alhamdulillah lah, yang penting tak ada kemalangan jiwa, kapal pun tak ada nak meletup ke terbakar, tak ada. Semuanya berjaya dikawal dengan baik. Pilot TUDM ni dapat mengawal pesawat dengan baik lah. So tak ada terkeluar daripada runway apa semua, masih berada di atas landasan, dan yang penting semuanya selamat lah. Okay, terus baik sikit bagi kita Malaysia. Alright, Assalamualaikum, bye bye. Sebelumnya, pesawat Tentara Udara Diraja Malaysia lainnya berjenis Hawk juga mengalami masalah yang sama pada saat pendaratan pesawat tersebut tidak stabil dan tergelincir. Kejadian itu terjadi di Bandara Sultan Abdul Halim Alor Setar, Malaysia. Tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut. Namun dikarenakan kejadian ini, membuat bandara ditutup sementara. Tentera Laut Amerika Syarikat selesai menyerahkan 3 pesawat CN235 kepada Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di pangkalan TUDM Subang pada Khamis. Pesawat ini kini ditempatkan di Skuadron 1 di Pangkalan Udara Kuching di Sarawak.
Pesawat CN235 diubah suai dengan kelengkapan seperti radar pengawasan maritim yang canggih dan kamera elektro-optik inframerah yang membolehkan imej diambil dengan jelas. Program penukaran ini bermula pada 2018 dan berjumlah kira-kira $60 juta atau 282 juta ringgit. Jadi pesawat yang mengalami insiden di Bandara Udara Kuching, Sarawak, Malaysia, ini pesawat CN235 yang dibeli Malaysia melalui perusahaan Amerika Serikat, kemudian diganti menjadi namanya CN235 ya. Pada saat melakukan pendaratan, ban bagian depan untuk pendaratan tersebut itu pecah. Alhasil kondisinya seperti yang ada di video ya. Ya ini saran aja ya, saran untuk TUDM ataupun Tentara Udara Diraja Malaysia dan juga pemerintah Malaysia untuk berkonsultasilah dengan PT Dirgantara Indonesia ataupun PTDI. Karena kan pesawat ini buatan PTDI. Jadi jangan sungkan untuk berkonsultasi, untuk perbaikan, untuk membeli suku cadang dari PTDI. Jangan sampai ada kejadian yang seperti ini karena tidak mau berkonsultasi, tidak mau membeli suku cadang dari Indonesia. Alhasil, tidak ada peremajaan dari suku cadang pesawat tersebut. Ya kita bersyukur tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada yang terluka ya, menurut beberapa sumber dari berita Malaysia. Janganlah karena egois ya, tidak mau berkonsultasi, tidak mau membeli suku cadang dari Indonesia, dari PTDI. Kita sih di Indonesia sangat terbuka lebar. Kalau misalkan TUDM ataupun pemerintah Malaysia mau berkonsultasi dengan PTDI untuk membeli suku cadang, dan juga untuk merawat pesawat-pesawat CN235 tersebut supaya tidak terjadi insiden-insiden yang seperti ini. Ya kalau perlu untuk pilot-pilot dari Malaysia itu bisa belajar dari TNI bagaimana cara menggunakan ataupun menyetir pesawat CN235 ini. Karena ini buatan Indonesia. Untuk Tentara Nasional Indonesia itu lebih jago bagaimana cara menggunakan pesawat ini tentunya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum tahu ya, memang Malaysia ini membeli pesawat CN235 dari Indonesia itu sebanyak 8 unit ya, ataupun 8 buah pesawat. Nah tapi Malaysia ini membeli pesawat tersebut tidak langsung dari Indonesia, tapi melalui Amerika Serikat. Nah menurut beberapa sumber, Malaysia ini kredit ya dengan Amerika, dengan perusahaan Amerika. Dan kemudian itu diubah namanya, bukan CN235, tapi CN235. Makanya kalian dengar ya dari berita-berita Malaysia ataupun berita negara tetangga, itu mereka tidak menyebutkan CN235, tapi CN235. Nah, gimana nih teman-teman tanggapannya tentang berita ini? Tetap semangat, tetap dukung Indonesia, karena Indonesia butuh dukungan kita. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.